Halo Sobat Bisnis. Sekarang saya lagi berada di atas jembatan Prehamonifong, Phnom Penh. Jembatan yang melintasi Sungai Basak. Ya, seperti yang ada lihat di belakang saya ini. Ya. Kalau orang lokal menyebutnya Tonle Basak. Ya. Tonle Basak ini mengalir dari utara. Awalnya adalah Sungai Mekong. Tapi di Phnom Penh memisahkan diri menjadi Sungai Basak. Terus mengalir terus ke selatan ke arah perbatasan Vietnam. Ikuti liputannya ya. Sebelum lanjut, mohon dukungan untuk channel ini ya dengan mengklik like, subscribe, dan lonceng untuk selalu update cerita dan insight dari negara Kamboja. Sungai Basak umumnya dalam bahasa Khmer suka disebut oleh orang lokal dengan nama Tonle Basak. Terbentuk sebagai anak Sungai Mekong dan juga Sungai Tonle Sap. Kedua sungai tersebut menyatu di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, tepatnya persis di depan Istana Raja Kamboja Royal Palace. Lalu satu anak sungai tadi memisahkan diri menjadi aliran baru, yaitu Tonle Basak, yang mengalir ke arah selatan melintasi perbatasan Kamboja, Vietnam. Mengalir di negara Vietnam berubah nama menjadi Sungai Hao, melewati kota Can Tho, Vietnam, hingga berakhir di Laut Cina Selatan. Sungai Basak dengan panjang 190 km ini merupakan koridor transportasi penting antara negara Kamboja dan Vietnam. Suka dilalui oleh kapal-kapal tongkang, kapal feri, juga jenis perahu yang melintasi perairan ini membawa hasil pertanian, perikanan, hasil penggalian pasir, minyak, bahkan mengangkut orang dan barang komersil sebagai aktivitas hubungan dagang antar kedua negara. Sambil goes menyusuri jalan-jalan di pinggiran Tonle Basak, saya coba mengamati dan memahami kehidupan penduduk sekitar Tonle Basak ini, yang terdiri dari warga lokal Khmer, Muslim Cham, dan juga ada campuran Vietnam. Bagi penduduk setempat, khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan, Tonle Basak adalah rute masuk dan keluar yang populer bagi mereka. Penduduk Kamboja bisa masuk ke wilayah Vietnam melalui jalur Sungai Basak ini. Begitu juga sebaliknya, dari Vietnam ke Kamboja. Apalagi di saat sebelum pandemi COVID-19 ya, perpindahan penduduk begitu mudah di wilayah perbatasan ini, khususnya melalui jalur Sungai Basak ini. Karena ada kemudahan inilah perpindahan baik barang maupun orang melalui perbatasan antar kedua negara dapat dilakukan dengan cepat, baik yang legal maupun yang ilegal. Sungai Basak sering dijadikan jalur penyelundupan atau smuggling, baik untuk barang maupun orang. Nah, untuk barang yang diselundupkan biasanya seperti bahan bakar minyak atau BBM, di mana di Vietnam harganya lebih murah, bisa dijual ke Kamboja. Penyelundupan hewan ternak seperti sapi, babi, ayam, dan lain-lainnya. Termasuk juga barang narkoba. Obat-obat terlarang bisa lewat melalui kapal-kapal yang melintasi Sungai Basak ini. Sementara untuk penyelundupan orang, sering terjadi human trafficking, seperti wanita-wanita remaja Vietnam yang diselundupkan ke Kamboja, dijual dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di Kamboja. Kebanyakan masuk dari Vietnam ke Kamboja relatif lebih mudah dibanding dari Kamboja masuk ke Vietnam. Ya, Sobat Bisnis, sekarang saya sudah tiba di jembatan satunya lagi. Ya, makin ke arah selatan Phnom Penh, ya, jembatan yang dinamakan Prek Samrong Bridge. Ya, ini seperti dilihat ya. Juga sama-sama melintasi Sungai Basak. Ini di daerah Tak Mau ya, sebelah selatan Phnom Penh. Kenapa penyelundupan bisa terjadi? Penyebabnya yang pertama, penyelundupan terjadi karena adanya demand atau permintaan pasar yang tinggi terhadap barang-barang yang dilarang, yang apabila melalui jalur resmi sulit untuk berpindah negara karena ketatnya peraturan masing-masing negara. Yang kedua, adanya perbedaan harga barang di kedua negara, sehingga jadi peluang bisnis yang bagus bagi para smuggler. Dan yang ketiga, adanya kecenderungan manusia untuk selalu mengambil jalur fast track yang lebih mudah, murah, dan singkat. Lalu bagaimana cara mengatasinya?
Solusi yang dilakukan oleh pemerintah kedua negara adalah memperketat pengawasan jalur transportasi, khususnya di Tonle Basak ini. Ditempatkannya pos-pos polisi air di beberapa titik rawan, pemeriksaan kapal-kapal yang akan menyeberangi batas negara. Meskipun masih ada saja oknum aparat, baik bea cukai dan polisi yang masih bisa disogok di Vietnam maupun di Kamboja. Nah, tibalah di saat pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020. Kamboja dan Vietnam makin memperketat keluar masuk barang dan orang baik di wilayah perbatasan darat maupun sungai, termasuk jalur Tonle Basak ini. Faktor pandemi ini jugalah yang cukup kuat mengurangi terjadinya penyelundupan antar negara. Meskipun masih ada juga yang tidak terdeteksi hingga saat ini. Tentunya menjadi tantangan tersendiri dan pengawasan harus dilakukan terus-menerus ke depan bagi pemerintah kedua negara. Baik, dari Tugu sebelah barat Sungai Tonle Basak, saya melaporkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe loh. Terima kasih ya. Until next time, stay healthy.